Soal pas Bahasa Indonesia kelas 4 semester 2 Kurikulum Merdeka. Bahasa Indonesia kelas 4 semester 2 Kurikulum Merdeka. Bab 5 bertukar dan membayar. Perhatikan kisah berikut. Ditukar dengan apa? Seperti biasa, hewan-hewan di hutan Kelayau saling barter atau bertukar barang di pasar. Mereka menukarkan hasil kebun atau barang yang mereka punya dengan barang yang mereka inginkan. K.A. Kancil membawa jagung dari kebunnya. Ia ingin menukar jagung itu dengan kangkung sebab ia ingin makan kangkung siang ini. Sementara itu, Dak Bebek baru saja memanen kangkungnya. Apa cara awal hewan-hewan di hutan Kelayau mendapatkan barang yang mereka inginkan? A. Menukar uang. B. Barter barang. C. Meminjam barang. D. Membuat barang. Cara awal hewan-hewan di hutan Kelayau mendapatkan barang yang mereka inginkan adalah barter barang. Perhatikan kisah berikut. A. Memusingkan sekali pertukaran ini. Mungkin akan lebih mudah kalau ada satu barang yang dapat mewakili semua barang lainnya. Salah satu hewan mengusulkan batu-batu bulat yang cantik. Hewan-hewan setuju karena mereka tidak perlu lagi bertukar barang. Batu-batu bulat akan menjadi alat pembayaran. Mereka menyebutnya uang. Akan tetapi, batu-batu itu tidak sama besar, tidak sama cantik, dan tidak sama warnanya. Titikus juga berkeberatan menggunakan batu. Batu-batu itu terlalu berat baginya. Mengapa batu tidak digunakan sebagai alat pembayaran? A. Terlalu besar. B. Tidak sama cantik dan berat. C. Terlalu banyak jumlahnya. D. Sulit untuk ditemukan. Batu tidak digunakan sebagai alat pembayaran karena tidak sama cantik dan berat. Perhatikan kisah berikut. Ella Pelatu kemudian mengusulkan untuk menggunakan alat pembayaran dari kayu. Ella bisa membuatnya berukuran sama. Kepala desa Beru senang sekali dengan usulan Ella. Ella ditunjuk sebagai penanggung jawab pembuatan uang. Ella membuat uang kayu itu berbentuk bundar supaya lebih nyaman untuk dipegang. Sa Angsa menawarkan diri untuk menggambarinya. Kayu bundar bergambar wortel digunakan sebagai pembayar wortel. Uang kayu bergambar tomat sebagai pembayar tomat. Siapakah yang pertama kali mengusulkan penggunaan uang kayu? A. Sa Angsa. B. K.A. Kancil. C. Ella Pelatu. D. Titikus. Yang pertama kali mengusulkan penggunaan uang kayu adalah Ella Pelatu. Perhatikan kisah berikut. Apakah masalah hewan-hewan itu sudah teratasi? Belum semua. Sistem baru ini masih merepotkan. Titikus menginginkan kacang, tetapi dia hanya punya uang bergambar pisang. Ia harus berusaha menukarkan uang pisangnya dengan uang kacang. Lalu, K.A. Kancil punya satu uang bergambar wortel yang bisa buat membayar 4 wortel, tetapi dia hanya memerlukan 2 wortel. Andai saja uang kayu ini boleh dibagi 2. Apa permasalahan yang dihadapi K.A. Kancil dengan uang kayu? A. Tidak bisa dibagi sesuai kebutuhan. B. Terlalu sedikit jumlahnya. C. Tidak memiliki gambar wortel. D. Tidak diterima hewan lain. Permasalahan yang dihadapi K.A. Kancil dengan uang kayu adalah tidak bisa dibagi sesuai kebutuhan. Apa tujuan penulis membuat cerita ditukar dengan apa? A. Menceritakan peristiwa nyata. B. Menjelaskan awal mula uang secara sederhana. C. Menggambarkan barter dalam kehidupan manusia. D. Membahas budaya hutan Kelayau.
Tujuan penulis membuat cerita ditukar dengan apa adalah menjelaskan awal mula uang secara sederhana. Bagaimana penulisan uang Rp5.000 dalam huruf? A. Rp5.000. B. Rp500.000. C. Rp5.200. D. Rp500. Penulisan uang Rp5.000 dalam huruf yang benar adalah Rp5.000. Pilih kalimat yang benar dalam penulisan nilai uang. A. Saya membeli buah seharga Rp5.000. B. Saya membeli buah seharga Rp5.000. C. Saya membeli buah seharga Rp5.000. D. Saya membeli buah seharga Rp5.000. Kalimat yang benar dalam penulisan nilai uang adalah saya membeli buah seharga Rp5.000. Apa arti dari simbol Rp pada mata uang Indonesia? A. Rupiah. B. Ringgit. C. Rupiah perak. D. Uang Indonesia. Arti dari simbol Rp pada mata uang Indonesia adalah rupiah. Tulisan bilangan Rp21.500 yang benar dalam huruf adalah A. Rp21.500. B. Rp21.500. C. Rp25.100. D. Rp20.500. Tulisan bilangan Rp21.500 yang benar dalam huruf adalah Rp21.500. Berapakah nilai angka 1 juta jika diubah ke dalam kata? A. 1 miliar. B. 1 juta. C. 1.000. D. 1 triliun. Nilai angka 1 juta jika diubah ke dalam kata adalah 1 juta. Apa yang dimaksud dengan teks prosedur? A. Cerita fabel. B. Langkah-langkah untuk mencapai sesuatu. C. Penjelasan tentang alat pembayaran. D. Sejarah uang. Yang dimaksud dengan teks prosedur adalah langkah-langkah untuk mencapai sesuatu. Langkah pertama dalam menabung yang baik adalah A. Mengumpulkan uang sisa. B. Membuat tujuan menabung. C. Membeli barang bekas. D. Menjual barang. Langkah pertama dalam menabung yang baik adalah mengumpulkan uang sisa. Apakah kelebihan menabung di bank? A. Aman dan sulit tergoda untuk mengambil uang. B. Mudah diakses kapan saja. C. Tidak dikenakan biaya administrasi. D. Bisa langsung digunakan. Kelebihan menabung di bank adalah aman dan sulit tergoda untuk mengambil uang. Cara menabung yang tidak dianjurkan adalah A. Menabung sisa uang jajan.
B. Membeli barang yang tidak diperlukan. C. Menyimpan uang di celengan. D. Menabung di koperasi sekolah. Cara menabung yang tidak dianjurkan adalah membeli barang yang tidak diperlukan. Apa manfaat utama dari menabung? A. Melatih kesabaran dan kedisiplinan. B. Menambah penghasilan. C. Membuat kehidupan lebih mudah. D. Membantu teman yang membutuhkan. Manfaat utama dari menabung adalah melatih kesabaran dan kedisiplinan. Apa arti kata barter? A. Menjual barang. B. Menukar barang tanpa uang. C. Membeli barang dengan uang. D. Meminjam barang. Arti kata barter adalah menukar barang tanpa uang. Dalam cerita fabel ditukar dengan apa? E. Apa yang menjadi ciri utama tokoh hewan? A. Bertingkah seperti manusia. B. Berbicara dalam bahasa manusia. C. Tidak bisa berpikir seperti manusia. D. Selalu memiliki kekuatan super. Dalam cerita fabel ditukar dengan apa? Yang menjadi ciri utama tokoh hewan adalah bertingkah seperti manusia. Apa yang dimaksud dengan uang menurut cerita ditukar dengan apa? A. Alat pembayaran yang mewakili semua barang. B. Barang yang bisa ditukar dengan barang lain. C. Simbol kepercayaan antar hewan. D. Kayu berbentuk bundar dengan gambar. Yang dimaksud dengan uang menurut cerita ditukar dengan apa adalah alat pembayaran yang mewakili semua barang. Mengapa Saangsa mengganti gambar wortel dengan angka? A. Untuk menyederhanakan alat pembayaran. B. Agar uang lebih berwarna. C. Karena gambar wortel tidak populer. D. Karena semua hewan menginginkan angka. Saangsa mengganti gambar wortel dengan angka karena untuk menyederhanakan alat pembayaran. Apa kelebihan uang kayu dibandingkan barter? A. Mudah digunakan untuk semua barang. B. Tidak memerlukan perhitungan. C. Mempermudah komunikasi antar hewan. D. Tidak mudah rusak. Kelebihan uang kayu dibandingkan barter adalah mudah digunakan untuk semua barang. Bagaimana cara mencermati uang asli? A. Dilihat, diraba, diterawang. B. Dicium dan dicelupkan air. C. Diraba dan dilempar ke udara. D. Digosokkan ke kaca. Cara mencermati uang asli adalah dilihat, diraba, diterawang.
Apakah tujuan menabung di koperasi sekolah? A. Agar uang aman di tangan orang dewasa. B. Langsung menyisihkan uang jajan. C. Mendapatkan bunga tabungan. D. Membeli barang di koperasi. Tujuan menabung di koperasi sekolah adalah langsung menyisihkan uang jajan. Mengapa menahan diri penting saat menabung? A. Agar tidak tergoda membeli barang yang tidak diperlukan. B. Untuk mendapatkan lebih banyak uang. C. Agar menjadi orang kaya. D. Agar celengan cepat penuh. Menahan diri penting saat menabung agar tidak tergoda membeli barang yang tidak diperlukan. Apa yang biasanya mendorong seseorang untuk membeli barang? A. Kebutuhan atau keinginan. B. Tekanan dari teman. C. Ketertarikan pada promosi. D. Harga yang terjangkau. Yang biasanya mendorong seseorang untuk membeli barang kebutuhan atau keinginan. Bagaimana cara mendaur ulang barang bekas? A. Mengubahnya menjadi barang baru yang berguna. B. Menyimpannya di lemari. C. Memberikannya kepada teman. D. Membakarnya. Cara mendaur ulang barang bekas adalah mengubahnya menjadi barang baru yang berguna. Soal Bahasa Indonesia kelas 4 semester 2 Kurikulum Merdeka. Bab 6. 1 titik. Apa yang membuat Raja Ampat terkenal? A. Keindahan taman laut dan biota laut. B. Banyaknya turis asing. C. Gunung-gunung yang tinggi. D. Hutan yang lebat. Yang membuat Raja Ampat terkenal adalah keindahan taman laut dan biota laut. Perhatikan teks berikut. Raja Ampat merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Papua Barat yang berupa kepulauan. Dari banyak pulau yang ada, terdapat 4 yang paling besar, yaitu Pulau Waigo, Pulau Batanta, Pulau Salawati, dan Pulau Misol. Sebagian penduduknya bekerja sebagai nelayan. Apa nama 4 pulau terbesar di Raja Ampat? A. Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, Pulau Bali. B. Pulau Waigo, Pulau Batanta, Pulau Salawati, Pulau Misol. C. Pulau Madura, Pulau Bali, Pulau Lombok, Pulau Sumbawa. D. Pulau Bali, Pulau Sulawesi, Pulau Maluku, Pulau Papua. Nama 4 pulau terbesar di Raja Ampat adalah Pulau Waigo, Pulau Batanta, Pulau Salawati, Pulau Misol. Perhatikan teks berikut. Sejak kecil kami sudah diingatkan orang tua kami untuk tidak merusak karang. Tahukah kamu, karang itu termasuk hewan laut. Karang menjadi tempat tinggal dan sumber makanan bagi banyak biota laut lainnya. Temanku, Maruna, sangat marah jika ada wisatawan yang merusak karang atau membuang sampah sembarangan. Hei, bawa pulang sampahmu. Maruna akan mengejar si pembuang sampah dan tidak akan membiarkannya bebas.
Apa yang dilakukan oleh Maruna ketika melihat wisatawan merusak karang? A. Mengabaikannya. B. Mencegah dan mengejar wisatawan tersebut. C. Menghubungi polisi. D. Menyebarkan informasi ke media sosial. Yang dilakukan oleh Maruna ketika melihat wisatawan merusak karang adalah mencegah dan mengejar wisatawan tersebut. Mengapa karang sangat penting bagi kehidupan laut di Raja Ampat? A. Sebagai tempat bermain bagi ikan-ikan. B. Sebagai tempat tinggal dan sumber makanan bagi biota laut lainnya. C. Sebagai tempat penyelam berlatih. D. Sebagai alat untuk menangkap ikan. Karang sangat penting bagi kehidupan laut di Raja Ampat karena sebagai tempat tinggal dan sumber makanan bagi biota laut lainnya. Apa yang menjadi sumber mata pencaharian sebagian besar penduduk Raja Ampat? A. Bertani. B. Nelayan. C. Peternakan. D. Pariwisata. Yang menjadi sumber mata pencaharian sebagian besar penduduk Raja Ampat adalah nelayan. Perhatikan teks berikut. Sabana di Sumba. Pulau Sumba adalah bagian Provinsi Nusa Tenggara Timur. Wilayahnya membentang dari Sumba Barat sampai Sumba Timur. Lanskap di pulau ini sangat unik, terdiri atas sabana, bukit kapur, dan lautan. Di mana sabananya? Tanyaku tidak sabar. Lumayan jauh. Sekitar 45 menit dari sini. Namanya Bukit Warinding. Bukit ini adalah rangkaian dataran tinggi sabana yang luas sekali. Di mana Bukit Warinding berada? A. Sumba Barat. B. Sumba Timur. C. Nusa Tenggara Barat. D. Papua Barat. Bukit Warinding berada di Sumba Barat. Apa yang membedakan sabana di Sumba pada bulan Juli? A. Menghijau. B. Menjadi permadani emas. C. Banyak hujan. D. Tanpa kuda. Yang membedakan sabana di Sumba pada bulan Juli adalah menjadi permadani emas. Apa jenis hewan yang sering dijumpai di sabana Sumba? A. Kuda liar. B. Kambing liar. C. Singa. D. Gajah. Jenis hewan yang sering dijumpai di sabana Sumba adalah kuda liar. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Pemandangan yang indah. 2. Banyaknya kuda liar. 3. Keunikan vegetasi. 4. Banyak pedagang. Daya tarik sabana Sumba menjadi destinasi wisata ditunjukkan oleh nomor A. 2, 3, 4. B. 1, 3, 4. C. 1, 2, 4. D. 1, 2, 3.
Daya tarik Sabana Sumba menjadi destinasi wisata ditunjukkan oleh nomor 1, 2, 3. Apa yang perlu dipersiapkan jika mengunjungi Sabana Sumba? A. Makanan khas Sumba. B. Bekal air minum. C. Peta wisata. D. Kuda. Yang perlu dipersiapkan jika mengunjungi Sabana Sumba adalah bekal air minum. Apa yang menyebabkan Gunung Merapi terkenal? A. Keindahan pemandangan. B. Aktivitas vulkanik yang sangat aktif. C. Banyaknya wisatawan. D. Ketinggiannya. Yang menyebabkan Gunung Merapi terkenal adalah aktivitas vulkanik yang sangat aktif. Perhatikan teks berikut. Gunung Merapi merupakan gunung api teraktif di Indonesia. Letaknya di antara Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Ketinggiannya mencapai 2.930 mdpl, meter di atas permukaan laut. Sejak tahun 1548, gunung ini sudah meletus lebih dari 60 kali. Semburan hawa panas tebal bergumpal-gumpal yang dikeluarkan oleh gunung ini dinamai Wedus Gembel karena bentuknya menyerupai bulu kambing gembel, alias domba. Apa yang disebut dengan Wedus Gembel? A. Abu vulkanik. B. Lava cair. C. Semburan asap tebal. D. Batuan vulkanik. Yang disebut dengan Wedus Gembel adalah semburan asap tebal. Bekas aliran lava Merapi malah menjadi pemikat wisatawan, ya. Pamanku sering mengantar mereka dengan jeep, ujar Yono. Menurut Yono, apa manfaat dari abu dan lava Gunung Merapi? A. Menyuburkan tanah. B. Menambah keindahan pemandangan. C. Menarik wisatawan. D. Membuat udara lebih segar. Menurut Yono, apa manfaat dari abu dan lava Gunung Merapi adalah menarik wisatawan. Perhatikan cerita berikut. Anak-anak Merapi langit masih semburat merah. Hawa dingin masih menggigit tulang. Yono, Panji, dan Ratna berjalan beriringan menuju sekolah. Mereka berangkat lebih pagi untuk tugas piket. Semoga Merapinya baik-baik saja, gumam Panji. Bagaimana suasana yang digambarkan dalam cerita, anak-anak Merapi? A. Damai dan tenang. B. Pagi yang dingin. C. Menegangkan dan penuh ketakutan. D. Ceria dan penuh kegembiraan. Suasana yang digambarkan dalam cerita, anak-anak Merapi, adalah pagi yang dingin. Perhatikan teks berikut. Aku belum pernah naik jeep. Kapan-kapan, ajak aku, ya. Ratna memohon kepada Yono. Dia sedikit iri. Banyak wisatawan datang ke Merapi untuk bertualang naik jeep menyusuri Gunung Merapi. Namun, dia sendiri belum pernah mencobanya. Apa yang dilakukan wisatawan di Gunung Merapi menurut cerita tersebut? A. Mendaki puncak. B. Menelusuri bekas aliran lahar menggunakan jeep. C. Menyaksikan letusan.
D. Memancing di sekitar danau. Yang dilakukan wisatawan di Gunung Merapi menurut cerita tersebut adalah menelusuri bekas aliran lahar menggunakan jeep. Kalimat yang mana yang termasuk kalimat tidak efektif? A. Mereka pergi ke sekolah bersama-sama. B. Mereka pergi ke sekolah. C. Mereka sudah siap berangkat ke sekolah. D. Mereka berangkat ke sekolah lebih awal. Kalimat yang termasuk kalimat tidak efektif yaitu mereka pergi ke sekolah bersama-sama. Kalimat efektif dari pilihan berikut adalah A. Waktu yang digunakan untuk mencapai tujuan itu sangat lama sekali. B. Waktu yang digunakan untuk mencapai tujuan itu lama. C. Waktu yang digunakan sangat lama sekali untuk mencapai tujuan itu. D. Waktu yang digunakan untuk mencapai tujuan sangat-sangat lama. Kalimat efektif dari pilihan berikut adalah waktu yang digunakan untuk mencapai tujuan itu lama. Kalimat efektif di bawah ini adalah A. Kami berenang di pantai yang indah dan laut yang bening. B. Kami berenang di pantai indah, laut bening. C. Kami berenang di pantai yang indah dan laut yang bening. D. Kami berenang di pantai indah, laut bening sekali. Kalimat efektif di bawah ini adalah kami berenang di pantai indah, laut bening. Perhatikan informasi berikut. Majas metafora. Majas adalah kiasan. Majas metafora adalah kiasan yang menggunakan kata atau kelompok kata yang bukan arti sebenarnya untuk menggambarkan sesuatu. Kata atau kelompok kata tersebut memiliki persamaan atau perbandingan dengan kata yang diwakilinya. Langit merah seperti api di atas Merapi. Majas dalam kalimat tersebut adalah A. Personifikasi. B. Ironi. C. Metafora. D. Hiperbola. Langit merah seperti api di atas Merapi. Majas dalam kalimat tersebut adalah metafora. Merapi adalah raksasa yang sedang tidur. Kalimat tersebut mengandung majas. A. Personifikasi. B. Simile. C. Metafora. D. Litotes. Merapi adalah raksasa yang sedang tidur. Kalimat tersebut mengandung majas metafora. Apa tujuan penggunaan majas dalam teks? A. Menyampaikan pesan dengan lebih jelas. B. Memberikan informasi secara langsung. C. Membuat kalimat lebih hidup dan berkesan. D. Menghindari kebingungan. Tujuan penggunaan majas dalam teks adalah membuat kalimat lebih hidup dan berkesan.
Perhatikan pernyataan berikut. 1. Tempat dan waktu perjalanan. 2. Biaya perjalanan. 3. Kesimpulan dan saran. 4. Pengalaman pribadi. Apa yang harus ada dalam laporan perjalanan? A. 1, 2, 4. B. 2, 3, 4. C. 1, 3, 4. D. 1, 2, 3. Yang harus ada dalam laporan perjalanan ditunjukkan oleh nomor 1, 2, 3. Bagaimana cara membuat laporan perjalanan? A. Menuliskan pengalaman secara rinci tanpa perlu struktur. B. Menyusun laporan berdasarkan fakta perjalanan dan pengalaman. C. Hanya menuliskan tempat tujuan tanpa detail lainnya. D. Menceritakan perjalanan dalam bentuk dialog. Cara membuat laporan perjalanan adalah menyusun laporan berdasarkan fakta perjalanan dan pengalaman. Bagaimana format yang digunakan dalam laporan perjalanan? A. Pendahuluan, isi, penutupan. B. Pembukaan, tengah, penutupan. C. Latar belakang, tujuan, hasil. D. Deskripsi, analisis, kesimpulan. Format yang digunakan dalam laporan perjalanan adalah pendahuluan, isi, penutupan. Apa ciri utama dari puisi bebas? A. Menggunakan rima dan matra yang teratur. B. Menggunakan perumpamaan. C. Tidak terikat oleh rima dan jumlah larik. D. Menggunakan bahasa baku. Ciri utama dari puisi bebas adalah tidak terikat oleh rima dan jumlah larik. Perhatikan puisi berikut. Sungai yang dulu jernih, kini kering, riak airnya menghilang. Tertelan waktu, pohon-pohon menangis. Tak lagi berseri, dalam diam, alam meratap pilu. Bantalan hidup tergores, hilang tanpa jejak. Air yang dahulu memberi, kini hanya kenangan. Kerusakan itu datang, tak bisa terhenti. Dan kita hanya menatap, kehilangan yang dalam. Puisi, sungai, mengungkapkan tentang A. Keindahan sungai yang mengalir. B. Kerusakan sungai dan kehilangan. C. Perjalanan ke sungai. D. Perasaan bahagia di tepi sungai. Puisi, sungai, mengungkapkan tentang kerusakan sungai dan kehilangan. Maksud dari kalimat, mendung menyelimuti wajah Panji, adalah A. Panji merasa cemas. B. Panji merasa sedih. C. Panji merasa marah. D. Panji merasa bahagia. Maksud dari kalimat, mendung menyelimuti wajah Panji, adalah Panji merasa sedih. Apa yang dimaksud dengan teks narasi? A. Teks yang berisi informasi ilmiah. B. Teks yang berisi cerita yang disusun berurutan. C. Teks yang mengandung argumentasi.
D. Teks yang memaparkan fakta-fakta. Yang dimaksud dengan teks narasi adalah teks yang berisi cerita yang disusun berurutan. Unsur apa saja yang perlu ada dalam teks narasi? A. Tokoh, alur, latar. B. Fakta, opini, saran. C. Pengalaman pribadi, pendapat. D. Gambar dan ilustrasi. Unsur yang perlu ada dalam teks narasi adalah tokoh, alur, latar. Berikut ini adalah ciri-ciri teks narasi yang benar, kecuali A. Mengandung cerita atau pengalaman. B. Tersusun secara berurutan. C. Menggunakan bahasa yang lugas. D. Menggunakan banyak majas. Berikut ini adalah ciri-ciri teks narasi yang benar, kecuali menggunakan banyak majas. Bahasa Indonesia kelas 4 semester 2 kurikulum merdeka. Bab 7. Asal-usul. Simaklah lagu berikut. Nenek moyangku. Nenek moyangku seorang pelaut. Gemar mengarung luas samudra. Menerjang ombak, tiada takut. Menempuh badai, sudah biasa. Angin bertiup, layar terkembang. Ombak berdebur di tepi pantai. Pemuda berani, bangkit sekarang. Ke laut, kita beramai-ramai. Nenek moyangku seorang pelaut. Gemar mengarung luas samudra. Menerjang ombak, tiada takut. Menempuh badai, sudah biasa. Angin bertiup, layar terkembang. Ombak berdebur di tepi pantai. Pemuda berani, bangkit sekarang. Ke laut, kita beramai-ramai. Pengertian nenek moyang dalam lagu, Nenek Moyangku, tersebut adalah A. Orang yang datang dari luar negeri. B. Orang yang pertama kali menetap di suatu daerah. C. Orang tua dari generasi sekarang. D. Orang yang sudah meninggal. Jawaban, B. Orang yang pertama kali menetap di suatu daerah. Penjelasan, nenek moyang merujuk kepada orang yang pertama kali datang atau menetap di suatu daerah. Perhatikan syair lagu di bawah ini. Rayuan Pulau Kelapa. Ciptaan Ismail Marzuki. Tanah airku Indonesia. Negeri elok amat ku cinta. Tanah tumpah darahku yang mulia. Yang kupuja sepanjang masa. Yang kupuja sepanjang masa. Tanah airku aman dan makmur. Pulau Kelapa yang amat subur. Pulau melati pujaan bangsa. Sejak dulu kala. Ref, melambai-lambai. Nyiur di pantai. Berbisik-bisik. Raja Kelana. Memuja pulau. Nan indah permai. Tanah airku Indonesia. Apa arti syair lagu, Tanah airku Indonesia, negeri elok amat ku cinta? A. Cinta pada Indonesia yang indah. B. Indonesia banyak masalah. C. Cerita tentang wisata Indonesia. D. Sedih tentang Indonesia. Jawaban, A. Cinta pada Indonesia yang indah. Penjelasan. Lagu ini menunjukkan rasa cinta pada Indonesia yang indah. Bacalah teks berikut. Nenek moyang kita. Sejak dahulu orang-orang sudah pergi merantau, berpindah dari daerah asalnya. Di tempat baru mereka menetap dan berkeluarga dengan warga setempat atau pendatang lainnya. Tahukah kamu, migrasi manusia di muka bumi ini sudah terjadi sejak zaman purba. Pengertian, migrasi, dalam teks, nenek moyang kita, adalah proses A. Perpindahan manusia dari satu tempat ke tempat lain.
B. Bertumbuhnya budaya baru. C. Bertambahnya jumlah penduduk. D. Peperangan antar suku. Jawaban A. Proses perpindahan manusia dari satu tempat ke tempat lain. Penjelasan, migrasi berarti perpindahan manusia dari satu daerah ke daerah lain. Bacalah teks berikut. Menurut para ahli, berjuta-juta tahun lalu pada awalnya belum ada manusia di pertiwi kita ini. Manusia pertama yang datang adalah Homo erectus dari Afrika. Tentu mereka tidak datang langsung ke Indonesia begitu saja. Mereka berpencar ke Eropa, Asia, dan sebagiannya ke Indonesia. Mereka kemudian beranak pinak dan menyebar ke berbagai daerah. Setelah itu, ada beberapa gelombang kedatangan lagi dalam rentang waktu yang lama. Siapa yang pertama kali datang ke Indonesia menurut teks, nenek moyang kita? A. Homo sapiens. B. Homo erectus. C. Manusia purba. D. Pedagang dari India. Jawaban B. Homo erectus. Penjelasan, Homo erectus adalah manusia pertama yang datang ke Indonesia dari Afrika. Bacalah cerita berikut. Kerjasama yang baik. Luntia, Luntia, teriak Ajo siang itu. Dia tak peduli kaki telanjangnya kepanasan. Mengapa tak ada seorang pun yang mau membeli lumpiaku, keluh Ajo. Dari kemarin, dia berjalan kaki keliling kampung Melayu menjajakan lumpia. Namun, ketika orang-orang bertanya apa yang dijualnya, mereka pun pergi begitu saja. Jangan-jangan lumpia buatanku tidak enak? Tetapi orang-orang di pecinan suka, pikir Ajo masih penasaran. Dia tak mau hanya berjualan di pecinan. Ajo ingin lumpianya laris dan bisa dinikmati semua orang. Ajo merasa penasaran dengan lumpianya karena A. Tidak ada yang membeli lumpianya. B. Ada yang membeli lumpianya. C. Lumpianya rasanya enak. D. Lumpianya berbeda dengan yang lain. Jawaban A. Karena tidak ada yang membeli lumpianya. Penjelasan, Ajo merasa penasaran karena lumpianya tidak laku dijual. Bacalah cerita berikut. Lalu Ajo bertanya, kenapa orang-orang kampung Melayu ini mau membeli lumpiamu? Sedangkan punyaku tak laku. Wajah Ajo berubah murung. Memangnya, lumpiamu isi apa? Tanya Warsi. Ajo lalu menunjukkan lumpia buatannya pada Warsi. Rebung dan daging babi, Warsi menggeleng. Kamu lihat kan, penduduk kampung Melayu banyak yang berasal dari Arab dan Gujarat. Mereka beragama Islam. Itu, ada masjid di sana. Orang Islam, tidak makan babi. Tidak halal. Lumpia buatanku isinya kentang dan udang. Karena itu, mereka bisa memakannya. Apa yang membuat lumpia buatan Ajo tidak laku di kampung Melayu? A. Isinya terlalu pedas. B. Isinya mengandung daging babi yang tidak halal. C. Lumpianya tidak enak. D. Lumpianya terlalu mahal. Jawaban B. Isinya mengandung daging babi yang tidak halal. Penjelasan, lumpia Ajo mengandung daging babi yang tidak dapat dimakan oleh umat Islam. Bacalah cerita berikut. Pada tahun 1870, Coat Haijo datang dari Fujian ke Semarang dan menjajakan lumpia yang berisi rebung dan daging babi. Kemudian, dia bertemu dengan perempuan Jawa bernama Warsih yang juga menjajakan penganan yang mirip tetapi berisi kentang dan udang. Mereka berdua lalu menikah. Lumpia buatan mereka pun disesuaikan baik isi maupun rasanya, agar bisa dinikmati oleh lebih banyak orang. Cara Warsih mengatasi lumpia yang tidak laku di pecinan adalah A. Mengubah rasa. B. Menjual di tempat lain. C. Ganti isi dengan kentang dan udang. D. Ciptakan resep baru dengan Ajo. Jawaban C. Mengganti isi lumpia dengan kentang dan udang. Penjelasan, Warsih mengganti isi lumpianya agar dapat dimakan oleh umat Islam di kampung Melayu. Bacalah cerita berikut. Ajo dan Warsih sama-sama terdiam. Namun, sebenarnya otak mereka berpikir keras. Beberapa detik kemudian, wajah Ajo cerah. Aku ada ide. Mengapa kita tidak bekerja sama saja? Maksudku, ayo, kita ciptakan resep baru supaya semua orang bisa menikmati lumpia buatan kita. Hah?
Bagaimana caranya? Warsi heran. Apa kita bisa? Tidak ada salahnya mencoba. Bagaimana? Kamu mau mencobanya? Tanya Ajo. Warsi mengangguk, kamu benar juga. Tidak ada salahnya mencoba, Warsi dan Ajo berjabat tangan. Sejak saat itu, mereka berdua bekerja sama dalam menciptakan resep baru dan menjajakannya bersama. Keputusan Ajo dan Warsi setelah berdiskusi adalah A. Berpisah dan berjualan sendiri-sendiri. B. Menciptakan resep lumpia baru. C. Pergi ke luar negeri. D. Berhenti berjualan lumpia. Jawaban, B. Mereka menciptakan resep lumpia baru. Penjelasan, Ajo dan Warsi sepakat untuk menciptakan resep baru agar lumpia mereka bisa dinikmati oleh semua orang. Akulturasi, dalam konteks cerita, kerjasama yang baik, tersebut adalah proses A. Pencampuran dua budaya berbeda. B. Migrasi dari satu daerah ke daerah lain. C. Pemindahan teknologi. D. Membuat makanan. Jawaban, A. Proses pencampuran dua budaya berbeda. Penjelasan, akulturasi adalah proses pencampuran budaya yang berbeda, seperti dalam pembuatan lumpia oleh. Peserta didik dapat menyimpulkan perbedaan resep lumpia berdasarkan faktor budaya dan agama yang berbeda antara Ajo dan Warsi. Jawaban, A. Karena perbedaan budaya dan agama. Penjelasan, perbedaan bahan baku lumpia disebabkan oleh budaya dan agama yang berbeda di kampung Melayu dan Pecinan. Ajo tidak menyukai lumpia yang dijual oleh Warsi karena A. Namanya berbeda. B. Isinya berbeda. C. Harganya lebih mahal. D. Dia merasa kalah saing. Jawaban, B. Karena isinya berbeda. Penjelasan, Ajo merasa lumpia Warsi lebih disukai karena isinya lebih cocok dengan selera orang-orang di kampung Melayu. Penyebab perbedaan pendapat antara Ajo dan Warsi tentang nama lumpia yaitu mereka A. Berasal dari daerah yang berbeda. B. Tidak sepakat dengan bahan isian lumpia. C. Tidak sepakat tentang cara penjualan. D. Tidak sepakat tentang resep. Jawaban, A. Mereka berasal dari daerah yang berbeda. Penjelasan, Ajo menggunakan istilah lumpia berdasarkan bahasa Hokkien, sedangkan Warsi menggunakan kata lumpia yang berasal dari bahasa Indonesia. Bacalah teks di bawah ini. Batik besurek adalah kain khas dari Provinsi Bengkulu. Besurek berasal dari kata bersurat yang diucapkan dalam dialek Bengkulu. Disebut demikian karena motifnya adalah kaligrafi huruf Arab gundul yang merupakan potongan ayat suci Al-Quran. Oleh karena itu, batik bersurek dahulu tidak boleh dipakai sembarangan. Batik besurek tidak boleh dipakai sembarangan pada zaman dahulu karena A. Motifnya berkaitan dengan agama Islam. B. Batik tersebut mahal. C. Batik tersebut hanya digunakan untuk acara pernikahan. D. Batik tersebut hanya untuk orang kaya. Jawaban, A. Karena motifnya berkaitan dengan agama Islam. Penjelasan, batik besurek menggunakan motif ayat suci Al-Quran yang tidak boleh digunakan sembarangan. Batik besurek berasal dari daerah mana? A. Jawa. B. Sumatera. C. Bengkulu. D. Bali. Jawaban, C. Bengkulu. Penjelasan, batik besurek merupakan kain khas dari Bengkulu. Apa yang menjadi ciri khas batik besurek? A. Motif bunga rafflesia. B. Motif kaligrafi Arab. C. Motif abstrak. D. Motif bunga mawar. Jawaban, B. Motif kaligrafi Arab. Penjelasan, batik besurek memiliki motif yang terinspirasi dari kaligrafi Arab. Motif batik besurek awalnya dipengaruhi oleh A. Pengaruh Belanda. B. Kebudayaan Tionghoa. C. Kebudayaan Islam.
D. Kebudayaan Jawa. Jawaban C. Kebudayaan Islam. Penjelasan, batik besurek menunjukkan pengaruh kebudayaan Islam, terutama dalam penggunaan motif kaligrafi huruf Arab. Bacalah teks di bawah ini. Dalam perkembangannya, motif batik besurek dipadukan dengan motif khas Bengkulu, yaitu bunga rafflesia. Di samping itu, motif huruf Arab atau mirip huruf Arab yang dipakai pun tak lagi memiliki makna ayat suci. Karena itu, kini batik besurek dapat digunakan sehari-hari. Batik besurek dipadukan dengan motif bunga rafflesia karena A. Simbol kebudayaan Bengkulu. B. Nama dari seorang seniman. C. Bunga yang sangat indah. D. Berasal dari luar negeri. Jawaban A. Bunga tersebut adalah simbol kebudayaan Bengkulu. Penjelasan, bunga rafflesia adalah simbol dari kebudayaan Bengkulu, sehingga dipadukan dengan batik besurek. Penghubung dalam kalimat adalah kata yang A. Menunjukkan makna. B. Digunakan untuk menyambungkan kalimat. C. Menjelaskan keadaan. D. Mengubah arti kalimat. Jawaban B. Kata yang digunakan untuk menyambungkan kalimat. Penjelasan, kata penghubung berfungsi untuk menghubungkan dua kalimat. Kata penghubung, oleh karena itu, digunakan untuk menunjukkan A. Sebab. B. Akibat. C. Perbandingan. D. Penegasan. Jawaban B. Akibat. Penjelasan, oleh karena itu, digunakan untuk menjelaskan akibat dari suatu kejadian. Apa yang harus kita lakukan untuk memahami isi teks narasi? A. Menebak-nebak isinya. B. Membaca teks dengan teliti dan mencari informasi yang relevan. C. Menerka-nerka jawabannya. D. Mendengarkan hanya sekali. Jawaban B. Membaca teks dengan teliti dan mencari informasi yang relevan. Penjelasan, untuk memahami teks narasi, kita perlu membaca dengan seksama dan mencari informasi yang penting. Bahasa Indonesia kelas 4 semester 2. Bab 8. Sehatlah ragaku. Bacalah cerita berikut. Garuk-garuk. Bermain atau belajar bersama di rumah Fahmi itu menyenangkan. Rumahnya luas, bentuknya meniru rumah baloi, rumah adat Kalimantan Utara. Bagi Kidul, bermain di rumah Fahmi berarti dia terbebas dari Kak Asi yang cerewet menyuruhnya mandi. Kidul tidak suka mandi, itu sudah bukan rahasia lagi. Apa ide pokok cerita, garuk-garuk? A. Kidul suka bermain di rumah Fahmi. B. Kidul mengalami gatal-gatal karena alergi. C. Kidul tidak suka mandi. D. Sagoy dan Fahmi suka menggoda Kidul. Jawaban B. Penjelasan, ide pokok cerita adalah permasalahan utama yang dibahas dalam cerita. Dalam cerita, garuk-garuk, permasalahan utama adalah gatal-gatal yang dialami Kidul karena alergi terhadap udang papai pada rempeyek. Di mana latar tempat cerita, garuk-garuk, berlangsung? A. Di sekolah. B. Di rumah Fahmi. C. Di rumah sakit. D. Di lapangan. Jawaban B. Penjelasan, cerita terjadi di rumah Fahmi, tempat Kidul dan teman-temannya berkumpul. Apa alasan Kidul tidak suka mandi? A. Air di rumahnya dingin. B. Dia menganggap mandi itu membosankan. C. Dia tidak memiliki sabun mandi. D. Dia tidak punya handuk. Jawaban B. Penjelasan, Kidul merasa bahwa mandi hanya memiliki gerakan yang sama dan membosankan, sehingga dia tidak suka melakukannya. Apa yang menyebabkan Kidul gatal-gatal? A. Digigit nyamuk. B. Alergi terhadap udang papai dalam rempeyek. C. Karena tidak mandi selama seminggu. D. Karena alergi debu. Jawaban B. Penjelasan, Dr. Tuti menjelaskan bahwa gatal-gatal yang dialami Kidul disebabkan oleh alergi terhadap udang papai dalam rempeyek yang dimakannya.
Apa pesan moral dari cerita, garuk-garuk? A. Mandi itu tidak penting. B. Jaga kebersihan diri agar tidak mudah terkena penyakit. C. Makan makanan apa saja tanpa peduli alergi. D. Jangan bermain di rumah teman. Jawaban B. Penjelasan, Dr. Tuti menegaskan pentingnya mandi untuk menjaga kebersihan dan kesehatan tubuh agar terhindar dari infeksi akibat kuman. Apa manfaat air bagi tubuh manusia? A. Menyebabkan dehidrasi. B. Membantu metabolisme tubuh. C. Membuat tubuh lemas. D. Menyebabkan rasa kantuk. Jawaban B. Penjelasan, air membantu kelancaran metabolisme tubuh dengan memperlancar pencernaan dan pengeluaran zat sisa dari tubuh. Apa akibat dari kekurangan konsumsi air putih? A. Tubuh semakin sehat. B. Tubuh menjadi dehidrasi. C. Nafsu makan bertambah. D. Rambut menjadi lebih kuat. Jawaban B. Penjelasan, kekurangan konsumsi air putih menyebabkan dehidrasi yang dapat mengakibatkan tubuh lemas, sakit kepala, dan gangguan konsentrasi. Paragraf deduktif adalah paragraf yang A. Kalimat utamanya berada di akhir paragraf. B. Kalimat utamanya berada di awal paragraf. C. Tidak memiliki ide pokok. D. Hanya berisi kalimat tanya. Jawaban B. Penjelasan, paragraf deduktif adalah paragraf yang dimulai dengan kalimat utama yang berisi ide pokok, kemudian diikuti oleh kalimat-kalimat penjelas. Manakah contoh pernyataan yang termasuk opini? A. Air putih sangat penting untuk kesehatan tubuh. B. Semua orang wajib minum 8 gelas air setiap hari. C. Menurutku, air putih lebih enak dibandingkan jus. D. Tubuh manusia sebagian besar terdiri atas air. Jawaban C. Penjelasan, pernyataan ini bersifat subjektif karena bergantung pada pendapat seseorang. Bagaimana cara mencari ide pokok dalam sebuah paragraf? A. Menghafal semua isi paragraf. B. Mencari kalimat yang berisi gagasan utama. C. Membaca hanya kalimat pertama paragraf. D. Mengabaikan kalimat utama. Jawaban B. Penjelasan, ide pokok biasanya terdapat dalam kalimat utama yang menjadi inti pembahasan dalam paragraf. Apa manfaat dari membaca dengan intonasi yang sesuai? A. Membantu memahami isi teks lebih baik. B. Membuat pembaca menjadi lebih cepat mengantuk. C. Membingungkan pendengar. D. Membuat teks menjadi lebih sulit dimengerti. Jawaban A. Penjelasan, intonasi yang sesuai membantu menyampaikan makna dan emosi dalam teks sehingga lebih mudah dipahami. Mengapa penting untuk mempresentasikan hasil diskusi? A. Supaya bisa berbicara lebih banyak. B. Agar mendapatkan nilai tinggi. C. Untuk berbagi pemahaman dengan orang lain. D. Supaya bisa memimpin teman-teman. Jawaban C. Penjelasan, presentasi hasil diskusi membantu berbagi pemahaman dan memperkuat pemahaman materi bagi semua peserta diskusi. Paragraf campuran adalah paragraf yang A. Kalimat utamanya berada di awal dan di akhir paragraf. B. Hanya terdiri dari satu kalimat. C. Tidak memiliki ide pokok. D. Hanya terdiri dari kalimat tanya. Jawaban A. Penjelasan, paragraf campuran memiliki kalimat utama di awal dan ditegaskan kembali di akhir paragraf. Apa tujuan dari menyimak guru membaca teks? A. Untuk melihat siapa yang paling fokus. B. Agar dapat memahami isi teks dengan baik. C. Untuk meniru suara guru. D. Agar bisa menebak kata-kata yang sulit. Jawaban B. Penjelasan, menyimak membantu siswa memahami isi teks yang dibacakan oleh guru. Apa yang dimaksud dengan fakta? A. Pendapat seseorang yang bisa berubah. B. Informasi yang dapat dibuktikan kebenarannya. C. Pernyataan yang tidak memiliki bukti.
D. Sesuatu yang dibuat-buat. Jawaban B. Penjelasan, fakta adalah sesuatu yang benar-benar terjadi dan dapat dibuktikan dengan data atau bukti. Mengapa kita harus melakukan swasunting dalam menulis? A. Supaya tulisan lebih indah. B. Untuk memperbaiki kesalahan dalam tulisan. C. Agar tulisan lebih panjang. D. Supaya tulisan lebih sulit dibaca. Jawaban B. Penjelasan, swasunting dilakukan untuk memperbaiki ejaan, tata bahasa, dan struktur cerita agar lebih baik. Apa langkah pertama dalam metode Riche saat mengalami keseleo? A. Menekan bagian yang sakit. B. Mengangkat kaki yang keseleo. C. Mengistirahatkan bagian yang sakit. D. Mengoleskan minyak kayu putih. Jawaban C. Penjelasan, R dalam metode Riche berarti rest atau istirahatkan bagian tubuh yang keseleo. Mengapa air minum harus dimasak terlebih dahulu? A. Agar lebih segar. B. Untuk membunuh kuman dan bakteri. C. Supaya terasa lebih enak. D. Supaya warnanya lebih jernih. Jawaban B. Penjelasan, memasak air bertujuan untuk membunuh kuman dan bakteri yang dapat menyebabkan penyakit. Apa tujuan dari membuat pengingat minum? A. Agar bisa minum lebih banyak soda. B. Untuk memastikan cukup minum air putih setiap hari. C. Untuk mengurangi minum air. D. Agar bisa minum lebih sedikit. Jawaban B. Penjelasan, pengingat minum membantu memastikan seseorang mengonsumsi cukup air putih setiap hari. Mengapa harus menggunakan bahasa baku dalam menulis cerita? A. Supaya terdengar lebih formal. B. Agar lebih mudah dipahami semua orang. C. Supaya terlihat lebih panjang. D. Supaya lebih sulit dibaca. Jawaban B. Penjelasan, bahasa baku digunakan agar tulisan lebih jelas, mudah dipahami, dan sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.